Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budimu, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom untuk kita semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Di hari Selasa, hari yang baru ini, kita masih disapa oleh firman Tuhan. Sebelum kita akan mengawali pekerjaan-pekerjaan kita, sekalipun kita sudah sangat lelah di hari-hari yang lampau, terlebih saya sendiri, sampai suara saya kadang-kadang serak dan saya kurang sehat, tetapi saya yakin Tuhan terus akan memberkati kita. Tuhan akan memberkati hambanya juga untuk mempersiapkan khotbah, untuk memberikan renungan, karena kita tahu saudara-saudara, orang-orang yang setia, orang-orang yang taat dan telah menerima keselamatan daripada Tuhan, pasti semangatnya terus akan berkobar-kobar. Amin. Dan kita yang setia kepada Tuhan akan diberkati Tuhan, terutama orang-orang yang setia mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini, yaitu yang terambil dari Yoel pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Dikatakan demikian. Pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru. Bukit-bukit akan mengalirkan susu. Dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Sitim. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan ini adalah bagian daripada berkat dan penyertaan Tuhan serta kelepasan yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel yang masih setia dan taat kepada Tuhan, serta yang mau bertobat dan mau kembali ke jalan Tuhan. Orang-orang yang setia, yang menyampaikan dosa-dosanya ke hadapan Tuhan dan memohon maaf atas segala dosa-dosanya. Saudara-saudaraku, saya mau katakan kepada kita, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Tidak ada manusia yang terus sempurna. Kita bisa saja terus jatuh ke dalam dosa. Tapi saya mau katakan kepada kita bahwa ketika kita betul-betul terus menyadari dosa kita dan menyampaikan kepada Tuhan, maka Tuhan itu adalah Allah yang setia. Dia akan mengampuni orang-orang yang bermohon kepadanya. Dan bangsa Israel juga demikian. Kitab Yoel yaitu dituliskan untuk menceritakan kepada kita, yaitu pembuangan, kehancuran yang terjadi kepada Yerusalem dan Yehuda karena dosa-dosa mereka, dan juga kepada mereka yang bertobat Tuhan lepaskan. Itulah kitab Yoel. Dan saat ini saudara-saudara, Tuhan menunjukkan penyertaannya kepada kita. Penyertaannya kepada bangsa Israel. Kalau kita lihat sebelum daripada firman Tuhan bagi kita hari ini, tanda penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel yang setia dan taat dan mau bertobat, yaitu dua hal di sini. Yang pertama, dilepaskan dari musuh-musuhnya. Tadi mari kita lihat dari ayat 9. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Nabi Yoel diperingatkan oleh Tuhan supaya dia menyampaikan maklumat pemberitaan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan melepaskan mereka. Harinya Tuhan akan datang untuk melepaskan mereka dari pembuangan, dari penderitaan, dari setiap pergumulan-pergumulan yang terjadi. Membebaskan mereka menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang berdaulat. Dan mereka akan bersuka cita. Tetapi pembebasan Tuhan, Tuhan juga masih memakai mereka untuk melawan bangsa penjajah itu. Kalau kita lihat dari ayat yang 9 tadi, bersiap-siaplah untuk peperangan
Gerakkanlah para pahlawan, suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Artinya mereka disuruh berperang. Tetapi itu hanya simbolik saja. Mereka berperang karena Tuhanlah yang memerangi. Tuhan yang menyertai mereka. Tuhan yang memberikan kuasa dan kekuatan, kemampuan untuk melawan setiap musuh-musuhnya. Dan bagi mereka yang takut juga, bahkan dikatakan di sini, baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Untuk orang-orang yang tidak berdaya saja Tuhan katakan pada dirimu bahwa aku ini pahlawan. Sehingga mereka boleh semangat. Karena penyertaan Tuhan itu begitu luar biasa bagi kehidupan mereka. Ini, jadi penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan itu diwujud nyatakan dengan apa? Menyertai mereka dalam setiap peperangan melawan musuh-musuh mereka. Bapak ibu saudara-saudaraku, sebagai umat Kristen, orang yang percaya pada saat ini begitu banyak orang yang berupaya untuk menyakiti kita. Berupaya untuk menganiaya kita. Berupaya untuk menghancurkan kekristenan itu sendiri. Tapi saya mau katakan kepada kita saudara-saudara sekali lagi, sama seperti yang saya katakan kemarin, bahwa mereka itu adalah orang-orang yang belum mengenal kebenaran Yesus Kristus. Dan ini menjadi tugas kita sebagai hamba-hamba Tuhan untuk memperkenalkan Tuhan kepada mereka. Siapakah Tuhan yang kita sembah? Kita adalah orang percaya, adalah orang yang setia, adalah orang yang baik hati dan tinggal dalam kebenaran. Dan kita terus berdoa buat setiap orang-orang yang menjahati kita, yang berupaya untuk merencanakan hal-hal yang jahat kepada kita. Bahkan yang merencanakan untuk memenggal kepala kita. Dan itu sudah terjadi saudara-saudara. Memang ada orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk mengalami penganiayaan untuk itu. Tapi tetaplah semangat, tetaplah kuat, saling menguatkan, jangan bersedih. Ketika kita mengalami penganiayaan itu jangan bersedih. Karena ketika sekalipun kita harus mati, maka kita sudah mendapatkan surga kita. Itu menguatkan kita saudara-saudara. Lihat Stefanus dan Rasul Paulus. Ketika mereka mempertahankan iman mereka, memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil, mereka mengalami penderitaan. Rasul Petrus juga mengalami penderitaan. Ya, Yohanes juga. Rasul Paulus dipenggal kepalanya. Stefanus dilempari sampai mati. Tapi kesaksian Alkitab dikatakan bahwa rohnya langsung melayang atau naik ke sorga. Ya, itu sukacitanya. Jadi ketika dia dilempar sampai mati pun dia tidak merasa mengalami penderitaan yang luar biasa. Karena Tuhan sungguh-sungguh menguatkan dan memberkati dia. Jadi saya mau ingatkan, kita harus berdoa kepada orang-orang yang mengalami penganiayaan. Termasuk jemaat Tuhan yang ada di Sigi, Sulawesi Tengah, kepada keluarga yang ditinggalkan. Tetaplah kuat. Biarlah Tuhan yang menghibur. Dan sukacitalah. Karena keluarga kita itu sudah mendapatkan sorganya. Kita harus mau tunjukkan kepada setiap orang, termasuk orang-orang yang mau menganiaya kita, bahwa kita ini adalah orang Kristen. Orang yang tinggal di dalam kasih. Orang yang tinggal di dalam cinta damai. Kedamaian yang benar-benar murni ada di dalam kita. Karena jangan berupaya untuk membalas. Saya mau himbau kita supaya saudara-saudara, supaya kita bersatu. Orang Kristen itu bersatu. Tetapi bersatu bukan untuk menjalin kekuatan untuk berperang. Itu salah. Tapi kita harus bersatu untuk saling menguatkan, saling meneguhkan, saling menghibur. Dan juga untuk saling berdoa. Supaya setiap orang dengan doa-doanya, setiap kita berdoa kepada Tuhan. Supaya ketika kita mengalami bahaya pun, kita akan mampu menyaksikan iman kita. Dan kita akan mampu memaafkan orang-orang yang menyakiti kita.
Sehingga betul-betul mereka menyadari bahwa benarlah Kristus kita. Benarlah kita adalah pengikut Kristus dan Kristus kita itu adalah Raja Kasih. Dan terlihatlah saudara-saudara bahwa apa yang kita percayai adalah agama yang benar. Dengan itu kita tunjukkan kepada mereka. Jangan show of force. Jangan menunjukkan kekuatan untuk menghancurkan. Sekali lagi saya mau katakan, sekalipun kita dalam kekuatan yang lebih besar pun, saya menghimbau kepada daerah-daerah kekristenan yang mungkin lebih besar pun kekristenannya, jangan menunjukkan, jangan menjadikan dirinya jadi arogansi, sombong dan angkuh. Tapi terus justru kita semakin teguh menguatkan orang lain, supaya orang lain juga tetap teguh untuk menghadapi. Jadilah orang-orang yang baik, ya, supaya kita betul-betul dilihat orang, memang luar biasa iman orang Kristen ini. Kebenaran agama kita ditunjukkan saudara-saudara dari seberapa besar kasih kita. Seberapa besar cinta yang bisa kita berikan, kita sebarkan, kita sampaikan kepada orang lain. Dan itu yang mau kita tunjukkan perbedaan kita dari mereka. Benar-benar kalau memang kita adalah orang-orang yang membawa damai, maka kita tidak perlu harus menunjukkan dendam kepada mereka. Supaya Tuhan menggerakkan hati orang-orang yang belum mengenal Tuhan dan menerima kebenaran Kristus itu, supaya mereka percaya karena hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus ada keselamatan. Tidak akan ada keselamatan di luar oleh Yesus Kristus. Tidak karena perbuatan baik. Dan saudara-saudara, saya mau katakan firman Tuhan Yakobus 4 ayat 17. Barang siapa yang tahu berbuat baik tapi tidak melakukannya, tidak melaksanakannya, bahwa dia berdosa. Saudara-saudara, kita tahu memaafkan itu baik. Kita tahu berdoa itu baik. Kita tahu mengasihi orang lain itu baik. Tapi ketika kita tidak melakukannya, maka kita bukan orang yang beriman, atau kita adalah orang yang berdosa. Ya. Jadi oleh karena itu menjadi orang Kristen kita harus proaktif untuk menyampaikan kasih dan menyampaikan kebaikan kita kepada setiap orang. Itu yang harus kita tunjukkan kepada orang-orang, supaya orang sadar bahwa itulah hebatnya kekristenan itu. Kekristenan itu bukan radikal. Jangan takut kalau kita dikatakan radikal. Saya pun tidak akan pernah takut kalaupun saya menjadi orang-orang yang dianggap pendeta yang radikal. Saya tidak pernah mau berupaya untuk membenci dan mengobarkan kebencian kepada orang lain. Tapi saya mau mengatakan kepada kita saudara-saudara, kita harus teguh dan taat untuk menyatakan firman Tuhan, Injil itu kepada setiap orang. Beritakanlah. Dan oleh karena itu saya memberitakan firman Tuhan ini, supaya setiap orang boleh mendengar, termasuk umat siapapun boleh mendengar ini. Supaya mereka tahu bahwa inilah pengajaran kekristenan yang sesungguhnya, yaitu mengasihi, mencintai, memaafkan, dan berdoa kepada orang-orang yang jahat. Supaya orang-orang yang jahat itu juga dimenangkan dan diselamatkan. Karena Paulus juga sebelum dia bertobat, dia adalah penganiaya orang Kristen. Tapi dia dipakai oleh Tuhan, ditangkap oleh Tuhan. Dan oleh karena itu kita berdoa untuk setiap orang yang belum mengenal Allah kita melalui Yesus Kristus, supaya mereka juga ditangkap dan percaya kepada Tuhan. Itu. Jadi oleh karena itu saudara-saudara, penyertaan Tuhan yang pertama bagi bangsa Israel yaitu dilepaskan dari musuh. Kita akan dilepaskan. Dan kalaupun kita harus mengalami aniaya, maka Tuhan akan menyambut kita di sorga. Yang kedua saudara-saudara, dan ini yang terakhir, yang seperti yang dikatakan firman Tuhan, ya, firman Tuhan ini mau mengungkapkan berkat yang luar biasa, hiperbola berkat Tuhan yang luar biasa. Dikatakan di sini, pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Sitim. Saudara-saudara, sebenarnya daerah Yehuda itu adalah daerah yang kering. Bukit batu itu terdiri dari kapur-kapur. Tanah mereka itu terdiri dari kapur-kapur, sehingga tidak subur. Sekalipun sudah berupaya untuk
melakukan banyak hal di tanah mereka itu, tapi tanah itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Tetapi ketika Tuhan menyertai, ini yang saya mau ingatkan kepada kita, bahwa tidak ada yang melebihi kuasa daripada Tuhan. Tuhan bisa melakukan apapun. Maka berkat-berkatnya akan luar biasa mengalir kepada orang-orang yang percaya kepadanya, dan yang mau setia dan taat, serta berbalik dari kejahatan, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, semoga firman Tuhan ini meneguhkan kita. Di situasi pandemik virus corona ini yang penuh dengan pergumulan, penuh dengan begitu banyak kesulitan-kesulitan, kita akan diteguhkan orang-orang yang setia. Situasi pada saat ini adalah situasi yang sulit untuk kita semuanya. Tapi orang-orang yang setia kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita. Tetaplah setia kepada Tuhan dan teruslah percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita, melebihi daripada apa yang kita pikirkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semuanya bisa Dia lakukan. Percaya saja kepadanya dan jangan pernah takut. Sekalipun ada begitu banyak ancaman, jangan pernah takut. Sampaikan diri kita kepada Tuhan. Dan kita betul-betul harus berdoa kepada Tuhan. Saya mohon kepada kita semua saudara-saudara yang mendengarkan khotbah ini, yang mendengarkan renungan ini, supaya kita lebih sungguh-sungguh untuk berdoa, mengandalkan doa kita. Saya tidak mau katakan saudara-saudara siapa kita, dan saya tidak mau katakan bahwa kita adalah orang-orang yang merasa kudus di hadapan Tuhan. Saya tidak mengatakan itu, tetapi kita mau dikuduskan oleh Tuhan. Dan kita dulunya orang-orang yang mengandalkan pikiran kita, tetapi kita mau mengandalkan Tuhan saat ini, supaya kehidupan kita dimenangkan hanya untuk Tuhan. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, kita berdoa. Sekali lagi kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami, yang meneguhkan kami, yang boleh memberikan penghiburan kepada kami di tengah-tengah begitu banyak kesulitan yang terjadi Tuhan. Sama seperti bangsa Israel yang ketika mengalami banyak pergumulan, tapi Tuhan hadir, menghampang musuh-musuh mereka, melepaskan mereka dari perbudakan, dari penjajahan, dari tangan-tangan orang-orang jahat. Dan saat ini juga kami mengalami banyak penganiayaan Tuhan, dan banyak orang-orang yang membenci kami, tapi Tuhan sudah menjanjikan berkat-Mu kepada kami, penyertaan-Mu kepada kami. Dan juga berkat akan kehidupan yang lain, yang Tuhan berikan melalui hal-hal yang luar biasa, penuh dengan mujizat. Makanya Tuhan, biarlah mujizat-Mu itu hadir bagi kehidupan kami. Dan kami juga berdoa kepada orang-orang yang merindukan mujizat pada saat ini, yang merindukan kehadiran anak Tuhan, berikanlah anak kepada mereka. Yang membutuhkan kesembuhan Tuhan, biarlah Tuhan boleh jamah dan sembuhkan penyakit-penyakit mereka. Yang juga membutuhkan kelepasan dari setiap pergumulan-pergumulan dan rasa takut Tuhan dari hidup mereka, jamah hati mereka. Sertai mereka, kuatkan mereka. Biarlah malaikat-Mu dan Roh Kudus-Mu menyertai mereka semuanya, supaya mereka juga boleh merasakan kehadiran Tuhan dan ketakutan itu hilang dari kehidupan mereka. Dan setiap orang-orang yang sedih, Engkau hibur mereka semua Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.